Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tidak terasa kita telah memasuki minggu ke-8 dari perkuliahan teori portofolio. Sampai dengan minggu ke-8 ini, mohon maaf karena perkuliahan kita masih online dan yang saya lakukan hanyalah memberikan materi dan kadang-kadang memberikan penjelasan mengenai penjelasannya hanya lewat video. Jadi dalam pertemuan ke-8 ini, selain UTS, saya akan memberikan sedikit review, penjelasan sedikit mengenai teori portofolio yang telah kita pelajari, ringkasan secara singkat dari minggu pertama sampai dengan minggu ke-7. Jadi kita masuk saja kepada materinya. Kita akan membahas mengenai investasi. Yang dibahas di awal, teori portofolio merupakan salah satu bagian dari investasi. Maka dari itu, kita harus tahu dulu definisi investasi itu apa. Asal mulanya manusia melakukan investasi itu tujuannya apa. Nah, ternyata setiap individu ini memiliki tujuan bekerjanya, yaitu adalah untuk memperoleh penghasilan. Nah, individu yang memperoleh penghasilan mempunyai dua opsi, apakah penghasilannya mau digunakan untuk konsumsi di masa sekarang atau mau dikonsumsi di masa yang akan datang. Tujuannya adalah dengan tujuan penundaan konsumsi di masa sekarang ditunda sehingga dapat dilakukan konsumsi di masa yang akan datang, maka individu harus melakukan yang namanya investasi. Kenapa harus ada penundaan konsumsi di masa sekarang? Agar bisa menikmati hasil yang lebih besar di masa yang akan datang. Karena diharapkan uang yang disimpan dalam jangka waktu tertentu itu nantinya akan menghasilkan keuntungan. Nah, secara singkatnya seperti kalau kita menyimpan uang di dalam bentuk deposito, kita ada uang 10 juta yang bisa kita gunakan atau habiskan hari ini juga. Tapi kita lebih prefer untuk dilakukan investasi, ditaruh di bank dalam bentuk deposito. Itu untuk contohnya. Maka yang kita harapkan adalah nanti setelah depositonya jatuh tempo, kita akan menerima uang yang lebih besar, nggak 10 juta lagi yang kita terima. Kita akan menerima bunga deposito yang diharapkan akan menjadi penghasilan atau nilai tambah dari uang yang pengorbanan konsumsi kita tadi. Nah, seseorang yang melakukan investasi akan melakukan yang namanya sacrifice current consumption. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai investasi. Secara definisi, investasi merupakan komitmen investor atas sejumlah dana ataupun sumber daya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan untuk memperoleh sejumlah keuntungan di masa datang. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa secara sederhananya tujuan dari seseorang melakukan investasi itu adalah untuk menghasilkan uang, untuk memperoleh sejumlah keuntungan di masa datang. Nah, secara sederhananya seperti itu ya. Kalau ditanya, apa itu tujuan investasi? Nah, untuk menghasilkan uang. Tapi itu secara sederhana. Ternyata investasi itu maknanya lebih luas daripada sekedar menghasilkan uang. Salah satu contoh dari investasi adalah nah kita yang lagi hype sekarang itu saham yuk nabung saham dari IDX, yaitu investasi pada saham mengharapkan keuntungan. Apa saja keuntungan yang diharapkan dari investasi pada saham? Tentunya ada beberapa item. Yang pertama ada capital gain, lalu nanti ada dividen. Capital gain itu apa? Capital gain ini adalah keuntungan yang diharapkan oleh investor ketika dia membeli saham. Keuntungannya diperoleh dari selisih antara harga beli dengan harga jual saham yang dimiliki. Jadi itu untuk capital gain ya yang diharapkan individu ketika dia invest di saham. Nah, tergantung nanti ketika kita bahas saham, nanti investornya mau investasinya sekedar trading atau memang buat investasi. Kalau investasinya trading, berarti dia emang mengharapkan selisih antara harga jual dan harga belinya, keuntungannya, capital gain-nya. Tapi kalau misalnya tujuannya adalah jangka panjang, yaitu emang investing, berarti dia mengharapkan juga di sini adalah pembagian dividen dan pastinya hak kepemilikan atas emiten saham yang dia pegang.
Lalu satu lagi contoh investasi adalah waktu yang sedang Anda korbankan sekarang untuk belajar. Apa tujuannya Anda belajar ketika Anda sudah mempunyai pekerjaan sekarang, lalu Anda memutuskan untuk kuliah lagi, meningkatkan wawasan, menambah wawasan, lalu yang pastinya adalah mendapatkan gelar, tentunya akan ada sesuatu yang lebih baik yang Anda ingin capai ketika Anda mengorbankan waktu Anda di saat seharusnya Anda bisa istirahat di rumah, terus Anda menuntut ilmu lagi di kampus, pastinya akan ada sesuatu yang ingin Anda capai. Dengan tujuan bahwa dengan mendapatkan pendidikan yang lebih baik, yang lebih tinggi, di masa yang akan datang, Anda akan memperoleh pekerjaan yang atau jenjang jabatan yang lebih baik juga. Itu merupakan salah satu contoh dari investasi. Dalam perkuliahan kita kali ini, dalam teori portofolio ini, investasi yang kita bahas ini bukan investasi bodong, tapi yang berkaitan dengan pengelolaan aset finansial, khususnya sekuritas yang bisa diperdagangkan. Cara garis besarnya, investasi dapat dilakukan pada aset real dan aset finansial. Apa saja contoh dari aset real? Itu ada tanah, emas, mesin, bangunan. Lalu apa saja bentuk dari aset finansial? Ada deposito, saham, obligasi, ada opsi, waran, ada future. Nanti untuk saham, obligasi, option, waran, dan future ini dapat ditemui di pasar modal maupun di pasar derivatif. Untuk aset finansial ini sendiri, klaimnya nanti dalam bentuk surat berharga atas kepemilikan sejumlah aset-aset dari pihak penerbit surat berharga tersebut. Seperti yang telah dijelaskan di awal tadi, secara sederhananya tujuan investasi itu pastinya adalah untuk mendapatkan uang secara sederhananya. Namun ternyata tujuan dari investasi itu lebih dari sekedar menghasilkan uang. Ternyata tujuan investasi diantaranya itu untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa yang akan datang. Menambah kesejahteraan si investor. Itu merupakan tujuan dari investasi. Lalu tujuan investasi yang kedua adalah mengurangi tekanan inflasi. Kenapa dikatakan bahwa investasi dapat mengurangi tekanan inflasi? Uang 10 juta di tahun 2022 dengan uang 10 juta di 2032 tentunya itu akan berbeda nilainya. Jadi kalau misalnya kita simpan uang dalam bentuk uang, nilainya pasti menyusut walaupun sama-sama 10 juta. Tapi kalau misalnya kita investasikan, tentunya nilainya akan bertambah. Jadi sebenarnya pernah dengar ya kalau misalnya investasi di emas, terkadang emak-emak yang paling suka investasi di emas. Nah, emas itu harganya naik. Sebenarnya saya kurang setuju kalau dikatakan bahwa investasi di emas itu harganya naik. Tapi dia itu bisa menekan nilai inflasi daripada kalau kita simpan uangnya di dalam bentuk dalam bentuk uang. Oke, jadi sebagai contoh emas ya, ketika emas dikatakan bahwa harga emas naik 10 tahun yang lalu harga emas misalnya sekian. Nah, sekarang di 2022 harga emas sekarang cenderung naik jika dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu. Nah, itu kurang tepat kalau dikatakan naik. Sebenarnya dia hanya gimana ya, kalau emas itu lebih fleksibel untuk mengikuti inflasi. Tapi kalau misalnya uang kurang. Makanya di sini salah satu tujuan investasi itu adalah untuk mengurangi yang namanya tekanan inflasi. Lalu tujuan investasi yang ketiga adalah sebagai dorongan bagi investor untuk menghemat pajaknya. Kenapa dikatakan untuk menghemat pajak? Tentu saja kalau misalnya uangnya tidak diapa-apakan dalam ditaruh di bank aja dalam bentuk tabungan, pastinya nanti pajak yang dikenakan lebih besar. Seperti itu. Jadi ada dorongan juga bagi individu supaya menghemat pajak dengan cara mengkonversikan kepemilikan aset-asetnya itu ke dalam berbagai bentuk kepemilikan
aset khususnya di pasar modal. Lanjutnya pembahasan mengenai hubungan antara investasi dan konsumsi. Nah, dalam kesejahteraan moneter ditunjukkan oleh penjumlahan pendapatan yang dimiliki saat ini dan nilai saat ini pendapatan di masa yang akan datang. Dalam pembuatan keputusan investasinya, individu harus menentukan, harus tahu berapa banyak penghasilannya saat ini, berapa yang harus dihabisin nih, berapa yang harus dikonsumsi, dan berapa yang harus dia investasikan. Jadi sebelum menentukan keputusan investasi, investasi ini kan nanti ada berbagai macam jenisnya. Ada investasi langsung, ada investasi tidak langsung. Mau investasi di mana? Di pasar uang kah? Di pasar modal kah? Atau mau ke pasar derivatif? Asal jangan di investasi bodong. Oke, jadi sebelum dia menentukan keputusan investasinya, dia harus tahu dulu nih, harus benar-benar bisa memperkirakan berapa sih penghasilan saat ini, kita harus savingnya berapa, kita harus spendingnya berapa, baru kita bisa mengkategorikan kita mau masuk ke investasi yang mana, yang high risk kah, atau yang tipe moderat, atau yang low risk. Oke, seperti itu hubungan antara investasi dan konsumsi. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan dari investasi. Sama dengan yang telah saya jelaskan sebelumnya di slide kelima, tujuan investasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan investor. Lebih detailnya lagi adalah untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa yang akan datang, mengurangi tekanan inflasi dan dorongan untuk menghemat pajak. Ini sudah dijelaskan tadi di slide kelima. Lalu secara garis besar terdapat dua faktor-faktor utama dalam keputusan investasi. Jadi seorang individu dalam melakukan keputusan investasinya, khususnya nanti ketika investasi di pasar modal, khususnya di saham, itu yang harus diperhatikan ada dua macam, yaitu return dan resiko. Apa sih return dan resiko ini? Return merupakan hasil yang diperoleh atas suatu investasi. Nah, return ini dibagi dua ya, dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ada expected return dan realized return. Apa perbedaan dari keduanya ini? Nah, seperti dengan namanya, expected berarti yang diharapkan. Jadi expected return ini merupakan hasil yang diharapkan oleh investor, yang diharapkan untuk diterima oleh investor. Itu kalau untuk expected return merupakan, jadi intinya itu dia masih berupa harapan, berarti dia belum terjadi, masih harapan dari si investor. Expected return. Nah, tapi kalau realized return itu artinya bahwa return-nya telah terjadi, realize, sudah terjadi. Jadi return-nya telah terjadi. Return realisasi ini dapat dihitung menggunakan data historis. Kenapa return realisasi ini penting bagi investor? Karena dalam penghitungannya, return realisasi ini yang digunakan dalam mengukur kinerja investasi suatu saham. Jadi ada dua macam return yang menjadi faktor utama dalam investor melakukan keputusan investasi, yaitu return expected return dan realized return. Expected return merupakan return yang diharapkan oleh investor yang diharapkan untuk diterima, sementara realized return merupakan return yang telah terjadi. Dalam materi 2 minggu yang lalu sebenarnya sudah harus dibahas mengenai cara penghitungannya. Nanti akan ada cara menghitungnya, karena kan yang bisa kita lakukan dalam memperkirakan return itu adalah dengan menghitung return realisasinya. Nah, nanti ada rumusnya. Bagaimana cara menghitung return realisasi ini? Biasanya itu dihitung dengan memperkirakan return total dan return relatif. Itu untuk menghitung realized return. Nah, sekali lagi saya ulangi, sementara return expected return merupakan return yang diharapkan akan terjadi. Oke, jadi kenapa return expected ini juga penting? Karena kan kita sebagai investor
Kalau mau investasi di suatu aset, tentunya kita harus tahu dulu dong, gambaran kira-kira perkiraan keuntungan yang kita peroleh bagaimana. Jadi penting untuk mengetahui kedua return ini. Realized return-nya penting, expected return-nya juga penting, supaya kita bisa dapat gambarannya. Nanti kita juga bisa membandingkan antara expected dengan yang realized, kira-kira gimana? Jauh nggak selisihnya? Mana yang lebih besar? Jadi nanti kita bisa menentukan juga, oh ternyata cocok nih buat invest di saham A, karena ternyata selisihnya nggak terlalu beda jauh. Realisasi return-nya bagus dibandingkan dengan expected return-nya yang nggak terlalu nggak terlalu nyimpang. Jadi dalam sebuah keputusan investasi, apabila expected return yang ditawarkan oleh investasi lebih kecil daripada realized return-nya, maka kalau yang di-expect ternyata lebih kecil daripada realized return-nya, maka investasinya gimana? Kalau yang diharapkan lebih kecil daripada realisasinya. Maksud saya kalau misalnya realisasinya lebih kecil daripada yang diharapkan, tentu saja investasi tidak diterima. Sebaliknya, apabila return yang ditawarkan itu lebih besar daripada return yang diharapkan, realized return-nya lebih besar daripada expected return-nya, maka investasi itu bisa diterima. Saya ulangi lagi ya, jadi apabila realized return-nya, return realisasinya lebih kecil daripada return yang diharapkan, maka investasi sebaiknya ditolak. Masa yang realisasi lebih kecil daripada yang ini, berarti kan yang ini lebih gede. Ini kan baru harapan, belum terjadi. Tapi sebaliknya, apabila yang ini, yang telah terjadi ini lebih besar daripada yang diharapkan, maka investasinya dapat kita lakukan. Oke, seperti itu. Jadi, faktor-faktor utama dalam mengambil keputusan investasi, tadi yang pertama ada return, lalu yang kedua ada risiko. Menghitung return saja dalam suatu investasi itu nggak cukup. Jadi risiko dari suatu investasi juga perlu diperhitungkan. Nah, dalam investasi itu selalu disebutkan bahwa high risk, high return. Ya memang seperti itu. Kalau mau dapat penghasilan yang gede, ya risikonya juga besar. Jadi return dan risiko ini merupakan dua hal yang tidak terpisah dan sifatnya berbanding lurus ya, sama-sama. Mau untung gede, ya risikonya juga gede. Kalau mau untungnya biasa-biasa aja, ya risikonya juga biasa-biasa aja. Seperti dalam teorinya seperti itu. Antara expected return dan risiko mempunyai hubungan yang positif. Semakin besar risiko yang harus ditanggung, maka semakin besar juga return yang diharapkan atau diekspektasikan. Nantinya risiko ini akan didefinisikan sebagai penyimpangan dari expected return. Nanti ada juga cara menghitungnya, seharusnya kita udah belajar, tapi saya rasa akan terlalu ribet kalau langsung belajar ke hitung-hitungan. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis investasi. Secara garis besar, investasi dapat dibedakan jadi investasi langsung dan investasi tidak langsung. Bedanya apa nih antara investasi langsung dan investasi tidak langsung? Secara sederhana, dikatakan sebagai investasi langsung apabila si investor dapat melakukan pembelian aset secara langsung, baik itu pembelian aset di pasar uang, pasar modal, atau pasar turunan tanpa harus melalui sebuah perusahaan investasi. Itu merupakan secara sederhana definisi dari investasi langsung. Lalu untuk definisi dari investasi tidak langsung dikatakan sebagai investasi tidak langsung ketika investor melakukan investasi dengan melibatkan pembelian saham maupun aset finansial lainnya melalui perusahaan investasi. Maksudnya gimana, Bu? Kalau dalam investasi langsung, misalnya kita mau beli saham atau emiten, kita tuh bisa pilih sendiri atau kita bisa melakukan analisa sendiri. Nggak perlu hire
third party, pihak ketiga. Nah, dalam investasi tidak langsung, ini kita kayak udah ada manajer investasi yang menawarkan portofolio sendiri ke kita, nanti kita bayar, kita serahkan jual belinya nanti kita ke dia. Memang sih dalam pembelian saham yang langsung pun kita nggak bisa ujuk-ujuk beli langsung, tetap ada perantaranya. Tapi dalam yang indirect, dalam investasi tidak langsung ini, portofolionya itu emang benar-benar udah dinilai sama si perusahaan investasi. Jadi kita nggak bisa milih, dan biasanya di investasi tidak langsung itu biayanya itu lebih besar. Ada komisi penjualan, ada komisi pembelian, karena kan semua transaksi kita melalui si perusahaan investasi ini. Jadi secara singkatnya, kalau dalam investasi langsung kita harus melakukan analisa sendiri nih kalau mau investasi. Tapi kalau dalam investasi tidak langsung, kita pakai perusahaan investasi yang akan melakukan analisa sendiri, yang akan memperhitungkan loss-nya, profit-nya gimana. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk investasi langsung dan investasi tidak langsung. Selanjutnya merupakan jenis investasi langsung di pasar uang. Jadi investasi langsung itu bisa dilakukan di pasar uang, di pasar modal juga bisa di pasar derivatif. Nah, salah satu contoh apabila kalian mau melakukan investasi langsung yang paling sederhana itu yaitu melalui perbankan. Dalam bentuk apa? Ya, dalam bentuk pada umumnya yaitu tabungan dan deposito. Yang perlu kita ketahui adalah kalau investasi dalam bentuk tabungan dan deposito itu kita tidak dapat memperjualbelikannya. Pernah nggak dengar tabungan diperjualbelikan atau deposito diperjualbelikan? Saya belum pernah dengar. Setahu saya deposito itu bisa jadi jaminan kalau mau minjem, tapi nggak bisa diperjualbelikan, dipindah nama gitu nggak bisa. Nah, kalau untuk bentuk investasi langsung di pasar uang, yaitu melalui perbankan dan pemerintah. Kalau di perbankan dalam bentuk tabungan dan deposito, kalau di pemerintah itu bisa melalui bank sentral ataupun perusahaan keuangan dalam bentuk treasury bill, commercial paper, lalu ada yang namanya repo atau repurchase agreement. Selanjutnya kita akan membahas mengenai investasi di pasar modal. Oke, tadi sudah ada contoh investasi di pasar uang, selanjutnya untuk di pasar modal. Nah, dalam pasar modal ini, yang diperjualbelikan, apa saja yang diperjualbelikan? Yaitu aset-aset keuangan berupa surat-surat berharga pendapatan tetap. Apa itu surat-surat berharga pendapatan tetap? Itu ada yang namanya obligasi. Obligasi ini nanti ada yang, kalau saya nggak salah, ada yang nanti dibayarkannya pada saat utangnya jatuh tempo. Obligasi itu kan surat utang ya, biasanya punya pemerintah, tapi ada juga perusahaan dan munisipal ini maksudnya Pemprov, Pemda, dan institusi. Jadi nanti ketika kita menjadi pemegang obligasi, maka institusi, pemerintah, ataupun perusahaan yang mempunyai obligasi tersebut mempunyai hutang kepada kita yang harus dibayarkan. Nanti pembayarannya ini biasanya ada yang ketika jatuh tempo, dia kan termasuk bentuk investasi, bentuk utang jangka panjang ya. Jadi ada yang pembayarannya baru dilakukan ketika hutangnya jatuh tempo, ada yang dibayarkan bulanan. Kalau saya nggak salah itu ORI. ORI itu dibayarkannya bulanan. Obligasi merupakan hutang jangka panjang, ada 3 macam jenis obligasi, ada obligasi pemerintah, obligasi perusahaan, dan obligasi munisipal. Nah, contoh dari obligasi pemerintah ini adalah ada SUN, surat utang negara, ada SBSN atau biasa dikenal sebagai suku, ada ORI, obligasi negara juga, lalu ada ESBN, ini sifatnya adalah SBN juga ya, sama. Lalu obligasi perusahaan biasanya ini dirilis oleh perusahaan BUMN, lalu ada obligasi munisipal, Pemprov, Pemda, institusi, bahkan universitas mungkin juga buat menerbitkan obligasi ini sebagai caranya untuk mendapatkan modal. Kalau misalnya pemerintah itu biasanya trusted ya, kalau yang namanya pemerintah
obligasi yang dirilis oleh pemerintah dalam bentuk SUN, Suku, ORI, dan ESBN. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan untuk obligasi yang dirilis oleh perusahaan menjadi catatan juga bagi investor sebelum investasi di obligasi adalah mengenal siapa yang menerbitkan surat utangnya. Apa seluk-beluk obligasi yang diterbitkannya? Tujuannya apa ya? Untuk mengaksir besarnya risiko, khususnya risiko gagal bayar yang mungkin dapat dialami investor di masa yang akan datang. Jadi kalau misalnya obligasi perusahaan, kita harus ada perusahaan yang merilis obligasi, kalian tertarik untuk beli, ternyata perusahaannya udah mau kolaps, bangkrut. Ada beberapa ya perusahaan BUMN yang ternyata merugi, ada beberapa juga yang terpaksa bubar jalan. Jadi harus dilihat dulu seluk-beluknya supaya nanti tidak terjadi resiko gagal bayar. Lalu salah satu tadi ada obligasi bentuk investasi di pasar modal, lalu yang kedua persiapan tuh aku udah tahu. Jadi sekarang nih sebelum ngajar bang keluar bela dulu. Dari kopi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tadi ada sekuritas-ekuitas, saham preferen, dan saham biasa. Kita akan membahas selanjutnya mengenai saham biasa. Saham biasa ini adalah merupakan jenis saham yang paling umum, yang sudah awam lah yang kita ketahui ya. Aksesnya juga gampang sekali, mau beli melalui sekuritas atau mau beli di berbagai macam aplikasi yang sekarang udah tersedia. Udah banyak sekali kemudahan-kemudahan bagi kita untuk investasi di saham. Bahkan IDX pun juga sudah dengan tagline-nya yuk nabung saham. Jadi ya pasti saya rasa udah pada tahu juga ini merupakan jenis saham biasa, merupakan surat berharga yang diterbitkan emiten yang menyatakan bahwa pemilik saham mempunyai hak kepemilikan atas aset-aset perusahaan. Jadi apa bedanya antara saham biasa sama saham preferen? Nah, kalau saham preferen ini merupakan saham yang sifatnya hybrid. Maksudnya hybrid gimana, Bu? Jadi dia adalah gabungan dari obligasi dan saham. Nah, sementara kalau di saham biasa ya memang dia bentuknya adalah saham. Kalau di saham preferen biasanya investor ini kalau punya saham preferen dia punya hak, dapat hak atas dividen tetap, dapat hak pembayaran terlebih dahulu kalau misalnya perusahaannya likuidasi. Jadi kalau misalnya suatu perusahaan likuidasi, orang-orang yang memiliki saham preferen itu akan lebih didulukan daripada yang punya saham biasa. Lebih didulukan untuk mendapatkan modalnya kembali, penyertaan modalnya. Tapi dalam si pemilik saham preferen, beda dengan saham biasa, orang yang punya saham preferen, dia tidak punya hak veto seperti yang dimiliki oleh pemegang saham biasa. Ya, jadi dikatakan di sini bahwa ada 3 privilege yang dimiliki oleh pemilik saham biasa. Yang pertama adalah dia punya hak kepemilikan, yang kedua dia mendapatkan dividen, yang ketiga adalah capital gain. Jadi yang tidak dipunyai oleh si pemilik saham preferen adalah hak kepemilikan ini. Kalau di saham biasa itu ada hak kepemilikannya, ada hak kontrolnya, ada hak menerima pembagian keuntungan, hak klaim sisa, dan ada hak yang namanya hak preemptif. Selanjutnya kita akan membahas sekilas mengenai sekuritas di pasar derivatif atau pasar turunan. Nah, pasar turunan ini merupakan aset finansial yang diturunkan, jadi dia turunan dari saham dan obligasi, bukan dikeluarkan oleh perusahaan ataupun pemerintah untuk mendapatkan dana. Apa saja contohnya? Ya, yang awam kita ketahui ada opsi, waran, lift, dan future. Ada 2 jenis yang penting dari pasar sekuritas di pasar derivatif ini, yaitu ada future dan option. Oke, pasar modal. Nah, pasar modal ada 2 macam, yaitu pasar primer dan pasar sekunder. Apa perbedaan di antara keduanya? Nah, kalau pasar primer ini terjadi pada saat perusahaan emiten pertama kali menawarkan sahamnya. Jadi ketika kayak GoTo kemarin, ketika dia belum
melantai ke bursa, dia masuk ke pasar primer dulu ketika dia mau pertama kali menawarkan sahamnya. Atau ketika misalnya BCA atau Unilever mau nambah jumlah saham beredar ke publiknya, dia harus ke pasar primer dulu. Lalu proses di pasar primer ini disebut dengan penawaran publik. Sebelum dia resmi melantai di bursa, dia harus ke public offering dulu. Nah, kayak GoTo, saham GoTo, ketika dia pertama kali menjual sahamnya di pasar sekunder, nah itu dia disebut dengan IPO atau Initial Public Offering. Ketika emiten sudah menjual sahamnya di pasar modal, maka emiten dikatakan sebagai perusahaan publik. Jadi untuk tipe-tipe perusahaan publik, kalau mau cari tahu apa saja perusahaan yang sudah TBK, biasanya kan TBK ya bentuknya. Nah, itu kalian nanti bisa lihat di IDX, di daftar emiten. Apa saja perusahaan yang sudah go public. Oke, dibahas sedikit mengenai initial public offering, merupakan proses perusahaan untuk pertama kalinya menjual sekuritas, disebut dengan initial public offering atau penawaran umum perdana. Setelah sekuritas dijual perusahaan di pasar perdana, baru kemudian sekuritas diperjualbelikan oleh investor di pasar sekunder. Jadi pertama kali ke primer dulu, baru ke sekunder. Transaksi yang dilakukan investor di pasar sekunder tidak akan memberikan tambahan dana lagi bagi perusahaan yang menerbitkan sekuritas atau emiten. Makanya tadi dijelaskan kalau misalnya perusahaan mau menerbitkan jumlah saham beredarnya lebih banyak supaya dapat keuntungan, dia harus ke primer. Balik yang ke pertama, kalau misalnya di sekunder itu nggak memberikan tambahan dana lagi bagi si emitennya. Karena transaksinya ini hanya terjadi antar investor, bukan dengan perusahaan. Kalau mau memberikan tambahan dana kepada perusahaan, maka perusahaan harus menambahkan jumlah saham beredarnya ke pasar primer. Oke, saya rasa itu untuk penjelasan dalam perkuliahan kali ini. Ini soal UTS-nya, ada 5 item. Termasuk gampang karena sifatnya teori dan bisa kalian googling. Silakan Anda kerjakan petunjuk pengerjaannya, jawaban tulis tangan lalu di-scan dalam format PDF, dikirimkan ke email saya, tercantum di sini. Deadline pengumpulannya itu Rabu besok jam 8 pagi. Saya rasa dapat dikerjakan karena besok juga tanggal merah. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.